بشرى لنا نلنا المنى زال الأذى وفرحنا والدار أنجز والدار والبشر أدحام لنا بشرى لنا نلنا المنى ذل الأنا وفرحنا بشرى لنا نلنا المنى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan staf guru beserta jajarannya, serta yang kami hormati Bapak Ustadz Alif Maulana Islam dan teman-teman Revolution 28 dan adik-adik Alferion 29 yang kami cintai. Untuk menyucikan majelis ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Tasya dan Kanaya. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. لقد كان لكم في رسول الله
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Shadaqallahu alaihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tasya dan Karaya. Semoga bacaan ayat suci tadi memberi ketenangan hati dan menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 17 Palembang atau yang mewakili. Kepada yang terhormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Ustadz Alif Maulana Islam S, Bapak Ibu Guru, Ketua Usaha yang sempat hadir pada hari ini, serta anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Dan tentunya puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT, di mana hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di aula yang kita miliki ini. Salam dan salam
juga kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, hingga berikutnya hingga akhir zaman. Dan anak sekalian, kita tahu hari ini kita melakukan apa? Apa? Kita melaksanakan memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Yang mana kelahiran beliau itu apa ya? Menjadikan petunjuk bagi kita sebagai umatnya, selama kita sebagai umat beragama Islam. Ya, banyak sekali sudut tauladan yang bisa kita dapatkan dari Nabi besar kita, baik dari keteladanannya, kepemimpinan dan sebagainya, itu menjadi panutan kita semua. Dan anak sekalian, mungkin nanti banyak sekali informasi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Oleh karena itu mohon disimak, jangan ada yang ngobrol, ya. Mungkin ada sesuatu yang menjadi apa ya, masukan untuk kita ke depannya, ya. Terakhir saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh yang sempat hadir di sini, terutama kepada Bapak Ibu Pembina OSIS yang telah mengarahkan dan para panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, ya, amin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi sangat melaksanakan aktivitas ini, informasi yang akan kita dapatkan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan ada yang ngobrol dan jangan ada yang melakukan aktivitas di dalam aktivitas, ya, fokus di dalam kegiatan ini. Karena kegiatan kita berbatas waktu, oleh karena itu manfaatkan hal ini dengan baik dan secara maksimal. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga memberi semangat bagi kita dalam meneladani akhlak Rasulullah. Selanjutnya, marilah kita simak tausiah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Ustadz Alif Maulana Islam. Kepada beliau kami persilahkan. Duduk atau berdiri? Sambil duduk atau berdiri? Duduk. Berdiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang salamnya Ustadz di setting seperti ini ya, bukan karena capseknya saya tadi ngomong ya, bukan ya. Memang karena jawab salamnya seperti itu. Mantap. Tapi saya lihat terutama yang di belakang masih ada yang bisik-bisik, masih ada yang ngobrol-ngobrol. Maka sebelum kita mulai, kita pantunkan dulu. Akor dah. Daun salam punya Bu Lili. Males jawab salam, aku balik. Kita ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Karena kalau males jawab salam, saya mau telepon Pak KDM, pengen ku masukkan orang yang males jawab salam ke barak. Sudah masuk? Sudah ada yang masuk? Sudah. Senang rasanya bisa hadir di SMA 17
karena umur kita tidak jauh beda. Ini mayoritas umur berapa? 14, 15. Ustadz juga sama, umurnya 19 tahun. Tapi 11 tahun yang lalu. Apa kabar adik-adik? Apa kabar adik-adik? SMA 17 ada yel-yelnya enggak? Gimana yel-yelnya? Coba kepala pecongnya siapa? Kepala pecongnya. Ini yang paling besar ini, Bang. Sini. Beri tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Perkenalkan Pak, nama saya Raditya Alfaras dari kelas 11/4. Ya, siapa namanya? Raditya Alfaras. Radit, silakan pimpin yel kawan-kawannya. SMA Negeri 17 Palembang. Inovasi berkarakter. Saya doakan Radit nanti 15 tahun, 20 tahun lagi Radit akan jadi pemimpin kota Palembang. Cita-citanya apa Radit? Cita-citanya apa Radit? Jadi stand up comedy kayak Raditya Dika. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang cerah ini. Kalau tidak salah awalnya saya diundang datang sekitar jam 7. Tetapi acara dipercepat Ustaz, dimulai jam 6.30. Pertanyaan saya, adik-adik berangkat jam berapa dari rumahnya? Sudah mandi belum? Nian apa? Kalau yang ini aku percaya. Kalau yang ini aku agak sedikit kurang percaya. Kalau di pesantren dulu ada waktu sisa sedikit, sisa 15 menit. Kalau laki-laki mikir, cuman ada 2 kegiatan yang bisa kita lakukan. Dari 2 itu 1 yang bisa kita lakukan, antara makan dengan mandi. Kalau laki-laki milih mana? Antara makan atau mandi? Bohong itu mandi. Ya? Makan dan mandi sekaligus katanya. Mana caranya makan dan mandi sekaligus? Maka laki-laki pilih makan. Kalau perempuan pilih kalau yang ini aku percaya. Kalau ini aku agak kurang percaya. Apalagi yang di asrama. Angkat tangan yang ada di asrama. Lembah nggak di asrama? Bukan karena ada gurunya, bukan ya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang cerah ini kita sama-sama dikumpulkan di aula SMA 17. Kita ucapkan alhamdulillah. Saya dengar-dengar SMA 17 ini merupakan salah satu sekolah favorit di Palembang. Betul atau betul? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya dengar diundang ke SMA, rasanya pengen pakai baju putih abu-abu di sini. Betul ya, masih putih abu-abu ya SMA ya. Tapi ini ngapa warnanya ini? Oh belum selesai. Oh belum dapat seragam. Ya, tapi jiwanya sudah jiwa SMA ya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, adik-adik diletakkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk bisa sekolah di SMA 17. Berapa banyak orang pengen sekolah di sini? Berapa? 5.000, 1.000 orang. 1.000 orang pengen sekolah di sini,
tapi nyatanya adik-adik lah yang dipilih oleh Allah untuk bisa sekolah di sini. Maka bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah cukup bersyukur itu hanya dengan alhamdulillah? Apakah cukup dengan mengucap alhamdulillah? Alhamdulillah kita baca setiap hari minimal berapa kali? Minimal sebanyak 17. Kapan kita ucapkan alhamdulillah itu? Kita ucapkan saat sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah salat seseorang apabila tidak baca Al-Fatihah. Bagaimana bacaan Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Kita ucap alhamdulillah minimal dalam satu hari kita baca 17 kali. Tahu enggak adik-adik apa arti alhamdulillah itu? Hamdun artinya pujian. Ditambahin al di depannya yang bermakna satu-satunya. Berarti satu-satunya yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adik-adik zaman sekarang kalau ngaku baca alhamdulillah setiap hari, maka adik-adik jangan minta dipuji terus. Oh, zaman sekarang ini minta dipuji terus, minta diverifikasi terus, butuh centang biru. Ya. Sekarang orang centang biru itu bisa beli, betul? Saking butuhnya dengan centang birunya beli. Tetapi jangan minta pujian terus adik-adik. Maka sesungguhnya yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur adik-adik. Ya, ingat, bersyukur bukan hanya dengan mengucap alhamdulillah, tetapi makna dari syukur adalah menggunakan nikmat dari Allah untuk kebaikan. Dikasih kesempatan belajar benar-benar. Dikasih nanti kesempatan misalkan lulus kuliah di tempat yang terbaik, digunakan benar-benar. Pengen kuliah di mana sebenarnya adik-adik ini? UI. Yang pengen ke UI angkat tangan. Pakai jas kuning. Betul? Kalau pengen pakai jas kuning di Palembang baik. Unsri. UI di Palembang. Yang pengen di Unsri angkat tangan. Dikit. ITB. Sudah turun tahu. IPB. Oh, tak ada yang mau jadi guru ini. IPB. UNER Surabaya. Saya orang Surabaya. Datang berangkat dari Surabaya. Percaya enggak? Benar, saya orang Surabaya, tetapi sudah dinaturalisasi ke Palembang tahun 2019. Pindah ke Palembang artinya 6 tahun yang lalu. Di sana ada kampus yang bagus, kampus idaman orang-orang Surabaya, namanya UNER. Mudah-mudahan yang pengen masuk UI dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pengen masuk ke UNER diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pengen masuk ITB juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi harus rajin belajar. Perintah dalam Al-Quran pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bukan hanya membaca artinya. Iqra itu artinya belajar. Tapi menariknya, perintah Iqra yang artinya membaca itu diberikan oleh Allah perintahnya kepada orang yang tidak bisa baca. Nabi bisa baca nggak? Nabi bisa baca nggak? Tapi kenapa Allah perintahkan Iqra, suruh baca? Ma'anak qari, jawaban Nabi. Nabi tidak bisa baca. Aku tidak bisa baca ya Allah. Maka adik-adik yang dirahmati oleh Allah, makna dari Iqra itu bukan hanya sekedar baca, tapi maknanya adalah belajar. Adik-adik manfaatkan nikmat bisa sekolah di SMA 17 ini dengan belajar sebaik-baiknya. Zaman sekarang itu susah belajar. Halo adik-adik. Nah, fokus dulu ya.
Zaman sekarang susah belajar. Ada satu alat yang bisa mengganggu orang belajar. Apa itu? Sekolah boleh bawa HP tak? Nggak boleh, sama sekali. Boleh dibawa dititip atau memang ditaruh di rumah masing-masing. Ditaruh di rumah masing-masing. Usahakan jangan bawa HP. Atur dirinya dengan HP-nya. Disiplinkan diri mulai dari sekarang agar adik-adik jangan tiap hari main HP. Apa yang dicari di HP itu? Mobile Legends? Apa lagi? Free Fire? Roblox? Aneh-aneh sekarang Ustaz. Sekarang anak-anak ini pengajiannya bukan di, saya baca di Instagram deh, anak-anak pengajiannya bukan hadir di masjid, tapi pengajiannya sudah pindah majelis. Pindahnya ke mana? Roblox. Ada pengajian di Roblox. Saya belum pernah coba itu pengajian di Roblox. Coba. Maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan sekolah, memberikan kita kesempatan belajar dan lain sebagainya. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang memperingati Maulid Nabi. Saya titip satu amalan, ya, titip satu amalan. Kalau ditanya sama yang lain, anak-anak kelas 12 kalau tidak salah tidak ikut acara ini, betul? Kalau ditanya sama kakak-kakak kelas 12-nya, kalau ditanya sama orang tuanya di rumah, apa kata Ustadz tadi ketika Maulid? Ustadz menitipkan satu. Apa itu Ustadz? Yaitu adalah setiap hari jangan sampai adik-adik lisannya kering dari yang namanya bersolawat. Basahi mulutnya dengan solawat. Kalau sholat harus wudhu dulu, harus datang waktunya baru baca sholat. Betul? Bisa tak sholat zuhur sekarang? Bisa tak sholat kalau belum wudhu? Tidak bisa ya. Maka untuk sholat harus wudhu, harus datang waktunya baru bisa sholat. Betul? Kalau misalkan ngaji harus ambil air wudhu dulu, harus bisa tajwid dulu, baru boleh ngaji. Tetapi adik-adik, kalau kita bersolawat itu bisa dilakukan kapanpun. Main Roblox bisa sambil solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa agak takut sebenarnya. Anak-anak ini hafal sholawat atau tidak? Ternyata Masya Allah, adik-adik hafal semuanya. Tepuk tangan untuk anak-anak SMA semuanya. Adik-adik dalam sehari jangan malas bersolawat. Adik-adik dalam sehari jangan sampai tidak bersolawat. Minimal sehari bersolawat berapa kali? 100 kali. Apalagi ketika datang hari, ini hari Jumat ya. Apalagi ketika datang hari Jumat, Rasul bersabda, Inna afdala ayyamikum, sesungguhnya hari terbaik dalam satu minggu adalah hari Wahai Rasul, apa yang bisa kita lakukan ketika hari Jumat? Fa'aksiru alaiya minas sholat, memperbanyaklah sholawat kepadaku. Adik-adik, halo, adik-adik, jangan sampai lisan kita kering dari yang namanya bersolawat. Solawat ini penting. Solawat ini penting. Maka perhatikan adik-adik, kita semuanya akan mati. Halo, kita semuanya akan mati dan bahaya adik-adik. Kalau misalkan kita kaget menghadap kepada Allah, datang seorang diri. Adik-adik kalau pengen menghadap kepada gubernur misalkan, kira-kira lain tak?
Contohnya minta proposal kegiatan. Ya, sering ada kegiatan di sini ya. Datang, pengen ngadep dengan gubernur, pengen berasal lah bahasa orang Palembang itu. Kira-kira lain nggak? Adik-adik ngadep seorang diri, dewean, dengan adik-adik digandeng oleh orang kepercayaan Pak Gub, mana yang lebih mudah? Dengan begitu juga kaget di hari akhir, di hari kiamat. Lain kalau kita ngadep kepada Allah seorang diri, lain ceritanya kalau kita digandeng dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adik-adik harus rajin bersalawat mulai dari hari ini. Berangkat sekolah, salawat. Sebelum belajar, salawat. Siap ya adik-adik ya? Siap ya adik-adik ya? Sebelum itu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Sekolah SMA 17 yang bernama yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pak Herlan, Pak Erhan, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para guru-guru SMA 17. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dimudahkan lisannya untuk mengajar adik-adik sekalian, dan dijadikan adik-adik sekalian menjadi anak yang bermanfaat di dunia maupun di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang saya sayangi, tak banyak Ustadz menyampaikan ini kita sedang memperingati barakah, bahagia, rayakan kelahiran Rasul bersama 17. Saya kira ini lambang 17 Agustus. 17 merah putih. Aku kira 17 Agustus. Menghidupkan spirit Rasul untuk mewujudkan generasi berprestasi dan berakhlak. Rasul diutus, yang pertama, apa yang ingin saya sampaikan hari ini? Rasul pertama kali diutus, ya, tujuannya adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Adik-adik, saya yakin orang pandai semua. Adik-adik, saya yakin orang pintar semuanya. Tidak mungkin tidak pandai, tidak pintar bisa masuk ke SMA 17. Tapi adik-adik perhatikan, sepintar apapun kalian, kalau kalian tidak berakhlak, itu semua tidak ada gunanya. Apa arti akhlak itu? Yang bisa angkat tangan. Oke, silakan. Masya Allah. Siapa namanya? Nama saya Arlin, Ustaz. Arlin. Ya, jadi akhlak itu adalah ketika kita memiliki attitude yang baik, kemudian yang baik itu dalam hal dalam attitude, dalam perkataan, perbuatan, dan melakukannya sebagai seorang muslim. Itu tangan pada Orlin. Orlin kelas berapa Orlin? Kelas 10. Kelas 10 sudah berani maju ke depan di hadapan 1000 orang. Masya Allah. Orlin pengen kuliah di mana? Pengen kuliah di mana? Oxford. Masya Allah. Mudah-mudahan ada utusan dari Palembang bernama Orlin bisa sekolah di Oxford. Amin amin ya rabbal alamin. Akhlak tadi kata Orlin, akhlaknya baik, akhlaknya mulia, betul ya? Perhatikan adik-adik, akhlak itu artinya adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa berpikir. Apa artinya? Sesuatu yang dikerjakan tanpa berpikir. Akhlak itu terbagi dua, akhlak baik, ada akhlak. Maka sebelum sampai kepada kegiatan yang tanpa dipikir lagi, ya, kita harus terbiasa melakukan sesuatu. Harus terbiasa melakukan sesuatu. Sesuatu itu harus dipaksa dulu. Tidak biasa bangun pagi, harus dipaksa bangun pagi. Saya dengar di asrama dipaksa bangun jam 3. Dulu sebelum masuk asrama tak biasa bangun jam 3. Tak biasa kan? Di asrama dipaksa bangun jam 3 agar nantinya adik-adik setelah lulus dari asrama, adik-adik menjadikan akhlak itu bangun jam 3. Ya, harus dipaksa. Dipaksa lama-lama akan terbiasa. Rasul juga demikian. Rasul diutus untuk mengubah akhlak manusia
menjadi akhlak yang baik. Adik-adik harus terbiasa melakukan kebiasaan baik ya. Harus terbiasa melakukan kebiasaan baik ya. Dari bangun tidur diatur waktunya. Bangun tidur jam berapa? Bangun tidur jam? Rasul itu bangun tidur jam berapa? Rasul itu bangun tidurnya kurang lebih sekitar jam 2 pagi. Sekitar jam 2 pagi. Apa yang dilakukannya? Tahajud. Sanggup bangun jam 2. Cara sanggup bangun jam 2 adalah tidurnya jangan terlalu malam. Maksimal tidur itu jam 10 malam. Ustadz ketika kuliah dulu memaksa diri Ustadz untuk tidur jam 10 malam. Jadi sambil kerjain skripsi ini ya, tidak boleh kerjain skripsi itu di atas jam 10 malam. Ustadz suka main game nggak? Suka main game. Dulu Ustadz suka main game. Apa game yang paling Ustadz suka? PES. Main PES dulu. Boleh main PES, tapi nggak boleh sampai di atas jam 10 malam. Jam 10 malam tidur. Bangun jam 2. Jam 2 ambil air wudhu, sholat tahajud, doakan orang tuanya, doakan gurunya, tidur lagi nanti jam setengah 3. Tidur setengah 3, bangun lagi jam setengah 5 untuk menunaikan sholat subuh. Jelas sampai di sini. Dari bangun tidurnya diatur, jangan tidur terlalu malam. Jelas ini adik-adik ya. Oke, sebelum kita mulai lagi, kita lanjutkan materi. Kayaknya adik-adik ini masih ngantuk Ustaz. Masih ngantuk karena berangkatnya mungkin kepagian. Biasanya masuk sekolah jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? 6.40. Oh, bukan jam setengah 8. Jam ini bukan ya? Kalau SMP ini ya. Setengah 8. Jam 6.40. Ini dipaksa datang untuk lebih awal agar kita sama-sama mendengar maulid. Sebelum itu kita selawatan dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika, ini disuruh bersolawat. Masih ada yang lesu, masih ada yang nunduk. Kalau dengar lagu kekinian baik senang. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah apa? Hah? Masalah statue bukan berarti jual mahal dikit kan. Udah hafal. Ini pura-pura dah hafal. Aku tak hafal nih ya. Oh, lagunya lagu-lagu barat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita bernama zaman dulu nama Muhammad itu asing. Kalau sekarang nama Muhammad itu banyak. Siapa angkat tangan yang namanya Muhammad? Nah, pasti di sebelah sini ya. Tidak mungkin di sebelah sini. Kalau ada angkat tangan dari sebelah sini, berarti bahaya. Turun. Kalau orang zaman sekarang banyak nama Muhammad. Tahu nggak apa arti Muhammad itu? Muhammad itu artinya terpuji, apa? Tetapi adik-adik perhatikan, Muhammad ini bukan hanya sekedar terpuji. Muhammad ini artinya adalah manusia yang punya hubungan baik sesama manusia yang lainnya.
Ya, apa artinya? Muhammad, manusia yang punya hubungan yang baik dengan sesama manusia. Tetapi kebaikannya itu banyak. Karena ada satu kata dalam bahasa Arab yang maknanya kurang lebih sama dengan Muhammad, tetapi sedikit berbeda. Apa itu? Mahmud. Apa? Angkat tangan yang namanya Mahmud. Ada Mahmud? Enggak ada. Kalau Mahmud itu baik dengan sesama manusia, tetapi kebaikannya cuma satu. Contoh, dia senang senyum, tapi tidak senang dengan yang lain. Itu namanya Mahmud. Dia senang sedekah, tetapi malas senyum. Itu berarti dia Mahmud. Tetapi kalau seseorang dinamai dengan Muhammad, berarti itu artinya kebaikannya dengan manusia itu amat sangat banyak. Itu kalau Mahmud atau Muhammad. Sekarang Nabi kita Nabi Muhammad ini punya nama yang lain nggak? Ada. Apa itu? Ahmad. Angkat tangan sekarang yang namanya Ahmad. Lebih sedikit nama Ahmad. Kalau Ahmad berbeda lagi. Kalau Ahmad itu artinya adalah hubungannya dengan Allah luar biasa dekat. Tetapi kebaikannya adalah banyak. Ada kata dalam bahasa Arab namanya Hamid. Apa? Hamid. Hamid itu manusia yang punya kedekatan dengan Tuhannya, tapi kedekatannya cuma satu. Itu Hamid. Contoh, rajin sholat tapi males puasa. Itu namanya Hamid. Ada namanya Hamid. Angkat tangan Hamid. Woi, Kak Hamid. Woi, dia Hamid, ada Hamid. Jadi kalau orang namanya Hamid, ya, orang namanya Hamid diberikan nama Hamid, itu kata orang Arab, artinya adalah dia itu punya kedekatan dengan Allah, tapi kedekatannya cuma satu, cuma sikap. Dia sholat, tapi dia tidak terlalu rajin puasa. Dia rajin puasa, tapi sholat sunnahnya masih bolong-bolong. Itu namanya Hamid. Tapi kalau manusia sudah diberi nama Ahmad, itu artinya kedekatannya dengan Allah sangat dekat, kedekatannya luar biasa. Itu kenapa Nabi Isa itu diturunkan sebelum Nabi Isa diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa ini adik-adik oleh umatnya dikira Nabi Isa ini adalah Nabi yang terakhir. Karena menurut kitab-kitab ramalan, orang yang diutus oleh Allah menjadi Nabi yang terakhir itu kedekatan dengan manusianya itu luar biasa. Dengan manusia baik, dengan manusia santun, dengan orang miskin sayang, dengan anak yatim sayang. Nabi Isa itu juga seperti itu, lembutnya luar biasa, sayang dengan anak yatim, sayang dengan orang miskin. Tetapi Nabi Isa menjawab, wa mubashshira bi rasulin, aku bukan rasul yang terakhir, maka aku berikan kepada kalian kabar gembira, akan datang seorang rasul, dia adalah rasul yang terakhir. Ya, tetapi perhatikan, wa ya'ti bi rasulin ismuhu Ahmad. Nabi Isa tidak menyampaikan Muhammad, Nabi Isa menyampaikan bahwasannya rasul terakhir itu namanya Ahmad. Artinya apa? Manusia ini kedekatan dengan Allah luar biasa, tidak bisa ditandingi oleh manusia yang lain. Maka Nabi Muhammad ini ketika sholat, perhatikan adik-adik, Nabi Muhammad kekasih Allah, kekasih Allah, sayangnya luar biasa Allah dengan Nabi Muhammad ini. Bahkan di dalam riwayat Nabi Adam dulu, di dalam kitab Qasasul Anbiya, Nabi Adam itu kan dulu hidup di mana? Hidup di surga. Kemudian diperintah oleh Allah turun ke bumi gara-gara makan buah. Tahu dari mana buah ruzi? Perhatikan adik-adik, Nabi Adam itu bukan makan buah khuldi. Dicantumkan di dalam Al-Quran, buah yang dimakan oleh Nabi Adam itu namanya adalah buah yang terlarang. Apa? Buah yang dan nama buah khuldi itu dikenalkan bukan oleh Allah. Nama buah
dikenalkan oleh iblis. Jadi kalau adik-adik selama ini nyebut buah yang dimakan oleh Nabi Adam adalah buah khuldi, berarti selama ini adik-adik ngaji dengan, bukan aku yang ngomong ya. Nah, jadi itu memang wajar disampaikan oleh guru-guru agama kita, ustaz-ustaz kita dulu. Nabi Adam diturunkan ke bumi karena makan buah khuldi. Itu kurang tepat. Itu namanya buah yang terlarang. Jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi karena makan buah yang terlarang. Maka dia mohon ampun kepada Allah. Gimana doanya? Doanya terkenal. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah mengajarkan kita melalui Nabi Adam, kalau kamu bersalah baca doa ini. Perhatikan adik-adik, di dalam Al-Quran cuma sampai kepada doa itu saja, tetapi di dalam kitab sejarah Nabi sampai kita kepada kisah Nabi Adam. Nabi Adam bukan hanya berdoa seperti itu, tetapi Nabi Adam bertawasul dengan nama Nabi Muhammad. Perhatikan, Nabi Adam bertawasul dengan nama Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad sudah lahir ketika zaman Nabi Adam? Tetapi kenapa bisa Nabi Adam nyebut nama Muhammad? Apakah Nabi Adam kenal dengan nama Muhammad? Hah? Nah, jadi perhatikan kisahnya. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kamu larang makan buah ini, kami makan ya Allah. Sudah, kamu turun ke bumi, minta ampun lagi. Tidak berhenti-henti Nabi Adam itu berdoa dengan seperti itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi adik-adik perhatikan, Allah belum mau menggubris. Ratusan kali dibaca, ribuan kali dibaca, Allah masih belum menggubris. Akhirnya Nabi Adam mengeluarkan senjata baru. Doanya bukan dibaca doa itu lagi, tetapi Nabi Adam menyebut nama Muhammad. Allah Maha tahu, tetapi Allah pura-pura tidak tahu. Nanya dengan Nabi Adam, "Hoi Adam, kenapa kamu nyebut nama Muhammad itu?" Kurang lebih bahasanya saya itu. "Hoi Adam, kenapa kamu nyebut nama Muhammad? Emangnya kamu tahu siapa itu Muhammad? Muhammad itu siapa?" Maka Nabi Adam menjawab, "Saat proses penciptaanku." Ya masih proses, artinya penciptaan Nabi Adam itu belum selesai. Nabi Adam itu diciptakan, proses penciptaannya itu dari kepala dulu, baru sempurna sampai ke kaki. Maka di dalam kisah itu Nabi Adam, adik-adik, ketika diciptakan sampai selesai di kerongkongan sini, Nabi Adam itu batuk. Nabi Adam itu batuk. Nabi Adam itu bapak kita galau. Saya ini anak Nabi, Ustaz. Anak Nabi siapa? Anak Nabi. Nabi Adam itu diciptakan dengan campuran banyak tanah. Ada tanah hitam, ada tanah putih, ada tanah coklat, ada tanah agak kemerah-merahan, dicampur menjadi Nabi Adam. Jadi kalau keturunannya banyak macam bentuk kulit, berarti jangan kaget. Yang kulitnya putih berarti kebagian gen putihnya Nabi Adam. Angkat tangan yang kulitnya putih. Nggak usah ngaku-ngaku. Yang kebagian kulitnya coklat berarti kebagian gen Nabi Adam yang berwarna coklat. Saya coklat. Mayoritas orang di Indonesia ini coklat. Kalau kebagian agak bagus dia putih kemerah-merahan, ada itu yang kulitnya putih kemerah-merahan. Siapa di antaranya? Istri Nabi. Maka Nabi memanggil istrinya dengan nama Humairah. Wahai yang kulitnya putih kemerah-merahan. Ada yang kulitnya putih kemerah-merahan. Bukan karena dicampur, bukan karena dipukul, tetapi memang warna kulitnya seperti itu. Nah, ada pula yang kebagian gennya berwarna hitam, yang kulitnya berwarna hitam, seperti saudara-saudara yang ada di Afrika. Lanjut kisahnya tadi. Nabi Adam berdoa masuk dalam digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama Muhammad. "Oh Adam, siapa itu Muhammad?" Dijawab oleh Nabi Adam, "Saat proses penciptaanku ya Allah, aku dongakkan kepalaku ke atas arsy-Mu, aku temukan
nama Allah Subhanahu wa taala bersanding dengan nama Muhammad. Kalau bukan manusia yang hebat, kalau bukan manusia yang mulia, kalau engkau tidak sayang dengan nama Muhammad ini, tidak mungkin namanya bersanding dengan namamu. Makanya adik-adik kalau pergi ke masjid, biasanya masjid itu ada tulisan Allah Muhammad. Itu bukan asal tempel. Itu ada niat adik-adik. Di dalam kitab Qasasul Anbiya dijelaskan nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Nabi Adam minta ampun dengan menyebut nama Muhammad. Sudah pasti masuk surga, terhindar dari neraka, minta ampun dengan nama Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita, manusia biasa, bukan anak pejabat, buntu pula, amal ibadah sedikit, maksiat banyak, masuk surga belum pasti, neraka jadi ancaman, masih mau berdoa tanpa menyebut nama Muhammad? Maka adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bangga punya Nabi Muhammad. Muhammad disebut Muhammad karena kebaikannya dengan manusia banyak, disebutkan Ahmad karena ibadahnya tidak bisa ditandingi oleh manusia yang lain. Nabi Muhammad itu, halo, Nabi Muhammad itu kalau sholat sampai kakinya bengkak. Nah kalau kita sholat, apanya yang bengkak? Matanya yang bengkak. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, lima hakada ya Rasul, kenapa kamu sholat sampai seperti ini ya Rasul? Maka apa dijawab oleh Rasul? Alam akuna abdan syakur. Apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Adik-adik perhatikan. Jadi kalau nama Muhammad sudah tahu ya tadi artinya ya, orang yang punya kebaikan sesama manusia tapi kebaikannya banyak. Tapi kalau disebut nama Ahmad, itu artinya manusia yang ibadahnya luar biasa banyak kepada Allah. Maka kalau ada manusia namanya Muhammad tapi buruk sikapnya dengan manusia, hei Muhammad, biasanya dipanggil memet-memet itu. Kalau ada manusia dipanggil Muhammad, namanya Muhammad, tetapi buruk sikapnya dengan kawannya, buruk sikapnya dengan manusia lainnya, maka ganti baik namanya, jangan Muhammad, ganti dengan Abu Lahab. Tahu tak Abu Lahab kenapa dinamai dengan Abu Lahab? Karena dia ini banyak makan. Saking lahapnya, makanya dia diberi nama Abu Lahab. Begitu adik-adik ya. Yang selanjutnya adalah adik-adik di umur yang 14, 15, 16, 17. Perhatikan bagaimana kondisi Nabi kita di umur-umur segitu. Nabi kita itu di umur 15 tahun sudah ikut perang. Tugasnya apa Ustaz? Apakah ikut berperang bawa pedang? Tidak. Nabi Muhammad di umur 15 tahun tugasnya itu ngambilin panah untuk paman-pamannya ikut berperang. Ustaz, aku 15 tahun juga perang Ustaz. Perang di hati tadi. Bawa AKM, bawa M4, bawa M16, pagi namanya Ustaz. Atau pilih Balmon. Siapa lagi? Hero ini. Mobile Legends. Udah hobi main game ya kalian? Ya. Umur 15 tahun Nabi kita itu ikut perang. Ya, kita juga di umur 15 tahun harus rajin-rajin berperang. Berperang yang sulit itu bukan melawan musuh, tapi berperang yang sulit adalah melawan hawa nafsu sendiri. Asyadul jihad jihadul hawa. Jihad yang paling sulit adalah melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Maka adik-adik, sesulit apapun adik-adik punya musuh, sesungguhnya yang paling sulit adalah melawan diri sendiri, melawan rasa malas, melawan namanya zona nyaman, melawan yang namanya waktu untuk mengatur diri menggunakan HP. Maka adik-adik dari sekarang ya harus rajin-rajin berjihad, harus rajin-rajin berperang sebagaimana Nabi kita nyontohi di umur 15 rajin berperang, tetapi sekarang tidak ada musuh. Setiap hari kita bangun aman, tidak ada musuh dari luar, tidak ada musuh yang nak kita perangi, tapi sesungguhnya musuh itu hadir di dalam diri kita masing-masing.
Makanya Ustadz, bagaimana cara untuk bisa kita itu melawan diri sendiri? Bagaimana cara kita itu bisa mengendalikan nafsu? Di antara caranya adalah membaca Quran surat yang paling bagian akhir. Quran surat apa yang paling terakhir itu? Quran surat An-Nas. Kalau sebelumnya Quran surat hafal dah An-Nas semuanya. Ayo kita baca bareng-bareng. Qul a'udzu birabbil malikin ilahi min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi minal jin. Quran sebelumnya Quran surat Al-Falaq. Kita baca bareng-bareng. Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasiqin wa min syarri hasidin. Perhatikan adik-adik, ini sebagai penutup ya. Semuanya hafal dengan An-Nas. Semuanya hafal dengan Al-Falaq. Dua surat ini di dalam Al-Quran dijuluki dengan Quran surat Mu'awwizatain. Quran surat Mu'awwizatain. Artinya apa? Penangkal musuh. Musuh terbagi dua. Ya, musuh terbagi dua. Musuh yang ada di dalam sama musuh yang ada di luar. Mana yang lebih sulit melawan? Musuh yang ada di dalam. Itu kenapa perhatikan. Ketika kita baca An-Nas, kita minta tolong dengan Allah lebih banyak daripada apa yang kita minta. Kita sebut lagi yuk. Qul a'udzu birabbil, nyebut Allah. Malikin, ilahin. Nah, baru setelah 3 kali minta tolong dengan Allah, baru kita minta. Bandingkan dengan Quran surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil, cuman 1 kali nyebut Allah. Cuma 1 kali manggil Allah. Ini artinya adalah musuh yang lebih sulit dilawan adalah musuh yang timbul dari dalam. Maka kalau adik-adik merasa gampang galau, adik-adik merasa gampang males, maka di dalam sholatnya, di dalam doanya ucapkan Quran surat An-Nas. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, karena setelah ini Ustaz akan lanjut ke tempat yang lain. Yang mudah-mudahan adik semuanya mendapatkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan semangat belajarnya, dan mudah-mudahan apa-apa yang dicita-citakannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan dijadikan perkumpulan kita hari ini menjadi perkumpulan yang berkah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin wa sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taytahu ahadan min khalqik an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina. Allahumma ja'al man hadha jam'an barakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'alna min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana bi halalika wal harami wa qina bi fadlika 'amman siwak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul 'alim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga ilmu dan nasihatnya bermanfaat bagi kita semua. Kepada teman-teman Revolser angkatan 28 serta adik-adik angkatan 29
karena keterbatasan waktu, untuk kuis interaktif akan dialihkan melalui Instagram OSIS 17. Jangan lupa di tag OSIS 17 Palembang. Nanti kami akan adakan kuis-kuis interaktif dan kami pilih pemenang yang paling cepat dan paling tepat. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Semoga tiap langkah kita menuju majelis ini dicatat sebagai amal soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk kembali ke kelasnya. Kami, OSIS Arta Mahesa, pamit undur diri. Wassalam.